Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Pramudia Utami dengan NIM 118207222229. Saya mahasiswi Ilmu Hukum HTNB. Video ini saya buat sebagai pemenuhan dari mata kuliah Perbandingan Hukum Tata Negara. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai Kerajaan Turki Utsmani serta hubungannya dengan negara Indonesia di masa lalu. Pendiri kerajaan ini adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Dalam jangka waktu kira-kira 3 abad, mereka pindah ke Turkistan, kemudian Persia dan Irak. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 atau ke-10 ketika mereka menetap di Asia Tengah. Di bawah pimpinan Ertugrul, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II, Sultan Seljuk yang kebetulan sedang berperang melawan Bizantium. Nah, berkat bantuan dari mereka, Sultan Alauddin mendapatkan kemenangan, dan atas jasa baik mereka, Alauddin menghadiahkan sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Sejak itu, mereka terus membina wilayah barunya dan memilih kota Shukut sebagai ibu kota. Ertugrul meninggal dunia tahun 1289 Masehi. Kemudian kepemimpinannya dilanjutkan oleh putranya yang bernama Utsman. Nah, putra dari Ertugrul inilah yang dianggap sebagai pendiri dari kerajaan Turki Utsmani. Utsman memerintah antara tahun 1290 Masehi sampai 1326 Masehi. Turki Utsmani mencapai puncak kemajuannya pada masa Muhammad II atau yang biasa disebut dengan Muhammad Al-Fatih, yakni sultan yang dapat mengalahkan Bizantium dan menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Dengan terbukanya Konstantinopel sebagai benteng pertahanan terkuat kerajaan Bizantium, lebih mudahlah arus ekspansi Turki Utsmani ke benua Eropa. Dalam menjalankan negaranya, kerajaan Turki Utsmani dibantu dengan 3 kekuatan. Yang pertama yaitu kekuatan administrasi birokrasinya. Dalam mengelola wilayah yang luas, Sultan-Sultan Turki Utsmani senantiasa bertindak tegas. Dalam struktur pemerintahan, Sultan sebagai penguasa tertinggi dibantu oleh Sadr al-A'zam atau Perdana Menteri yang membawahi Pasha atau Gubernur. Gubernur mengepalai daerah tingkat 1. Di bawahnya terdapat beberapa al-Zanazik atau al-Alawiyah, yakni bupati. Untuk mengatur urusan pemerintahan negara, di mana di masa Sultan Sulaiman I disusun sebuah kitab undang-undang atau konun, dan kitab tersebut diberi nama yakni Multaqo al-Abhur yang menjadi pegangan hukum bagi kerajaan Turki Utsmani sampai datangnya reformasi pada abad ke-19. Nah, karena jasa Sultan Sulaiman I ini yang amat berharga, di ujung namanya ditambah dengan gelar Al-Qanuni. Kekuatan yang kedua yakni kekuatan militer. Para pemimpin kerajaan Utsmani pada masa-masa pertama adalah orang-orang yang kuat, sehingga kerajaan dapat melakukan ekspansi dengan cepat dan luas. Meskipun demikian, kemajuan kerajaan Utsmani mencapai masa keemasannya itu bukan semata-mata karena keunggulan politik para pemimpinnya. Masih banyak faktor lain yang mendukung keberhasilan ekspansi itu. Yang terpenting diantaranya adalah keberanian, keterampilan, ketangguhan, dan kekuatan militernya yang sanggup bertempur kapan dan di mana saja. Pembaruan dalam tubuh organisasi militer oleh Orkan tidak hanya dalam bentuk mutasi personal-personal pimpinan, tetapi juga diadakan perombakan dalam keanggotaan. Bangsa-bangsa non-Turki dimasukkan sebagai anggota, bahkan anak-anak Kristen yang masih kecil diasramakan dan dibimbing dalam suasana Islam untuk dijadikan prajurit. Program ini ternyata berhasil dengan terbentuknya kelompok militer baru yang disebut pasukan Janissary atau Inki Syariah. Pasukan inilah yang dapat mengubah negara Utsmani menjadi mesin perang yang paling kuat dan memberikan dorongan yang amat besar dalam penaklukan negeri-negeri non-muslim. Faktor utama yang mendorong wilayah yang amat luas kemajuan di lapangan kemiliteran ini ialah tabiat bangsa Turki itu sendiri yang bersifat militer, berdisiplin, dan patuh terhadap peraturan. Tabiat ini merupakan tabiat alami yang mereka warisi dari nenek moyangnya di Asia Tengah. Kekuatan ketiga yaitu kekuasaan agama. Sistem kerajaan Islam memegang teguh Al-Quran dan menjunjung tinggi keagamaan di dalam menjalankan kerajaan Turki Utsmani ini.
Kemudian, dalam tradisi masyarakat Turki, mempunyai peranan besar dalam lapangan sosial dan politik. Masyarakat digolong-golongkan berdasarkan agama dan kerajaan sendiri sangat terikat dengan syariat, sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Karena itu, ulama mempunyai tempat tersendiri dan berperan besar dalam kerajaan dan masyarakat. Mufti sebagai pejabat urusan agama tertinggi berwenang memberi fatwa resmi terhadap problema keagamaan yang dihadapi masyarakat. Tanpa legitimasi dari mufti, keputusan hukum kerajaan bisa tidak berjalan. Pada masa Turki Utsmani, tarekat juga mengalami kemajuan. Tarekat yang paling berkembang ialah tarekat Bektashi dan tarekat Maulawi. Kedua tarekat ini banyak dianut oleh kalangan sipil dan militer. Tarekat Bektashi mempunyai pengaruh yang amat dominan di kalangan tentara Jenisari, sehingga mereka sering disebut tentara Bektashi. Sementara tarekat Maulawi mendapat dukungan dari para penguasa dalam mengimbangi Jenisari Bektashi. Selanjutnya yakni mengenai hubungan antara Turki Utsmani dengan negara Indonesia. Yang pertama yakni Pangeran Diponegoro yang mengirimkan surat kepada Turki Utsmani yang berisikan mengenai meminta bantuan berupa senjata dan juga tentara untuk melawan para penjajah Belanda pada masa itu. Selanjutnya yaitu hubungan baik antara Turki Utsmani dengan Aceh atau dengan Raja Aceh. Yakni pada saat itu Raja Aceh mengirimkan surat juga untuk meminta bantuan berupa senjata dan tentara untuk melawan penjajah pada masa kerajaan Aceh saat itu. Yang terakhir yakni Wali Songo yang merupakan wali yang diutus oleh Turki Utsmani untuk mengembangkan agama Islam di Indonesia. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada perkataan saya yang salah atau tidak berkenan, saya mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.